Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, la yakhlu an ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'n an sya'n, jalla 'anil ashbahi wal andad, wa tanazzaha min as-sahibati wal awlad, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, la tumathiluhu al-'uqulu bit-tafkir ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الأخير وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الأخير أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Ikhwan dan akhwat, sidang majelis tadabbur Al-Quran yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita masih bisa duduk di salah satu majelis-majelis ilmu yang mana para binatang melata, bahkan ikan-ikan di lautan pun mendoakan orang-orang yang senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu. Bahkan para malaikat pun berebut-rebut ingin mengepakkan sayapnya untuk menaungi majelis-majelis yang diadakan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam kali ini insyaallah ta'ala langkah antum dari rumah, usaha antum dari rumah sampai ke masjid ini mudah-mudahan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan termasuk di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang senantiasa memperjuangkan jalan dakwah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah duduknya saya di sini mungkin perdana karena memang menggantikan Ustadz Ikhwan yang qadarullah masih dalam keadaan duka, dan juga memang ada protokol kesehatan yang harus dilaksanakan, maka qadarullah beliau tidak bisa mengisi hari ini, dan sahabat saya Ustadz Rafiq meminta untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini ya, bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Perkenalkan, nama saya Ridwan Muharsa, asli dari Aceh. Jauh ya Pak. Asli dari Aceh ya, alhamdulillah setelah tsunami tahun 2005 Allah berikan kemudahan, Allah izinkan untuk merantau ke tanah Jawa, tepatnya di Karanganyar, guna untuk menuntut ilmu. Pada saat itu saya alhamdulillah diterima di Ma'had Ishkarimah ya, 3 tahun di Ma'had Ishkarimah, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Islam Darussyahadah. Alhamdulillah, dan akhirnya Allah izinkan mendapatkan jodoh orang Solo.
Jadi Masya Allah, Solo ini sesuatu bagi saya, tidak bisa ditinggalkan. Sehingga apa, Allah izinkan saya mendapatkan jodoh orang Solo. Istri alhamdulillah orang Ngeruki sini, Masya Allah, jazakallah khairan. Ustaz Rafiq tahu kesukaan saya, teh kopi Usmani rasa green tea ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang ingin menikmati rasa green tea recommended, atau rasa pandan. Nah, sedikit perkenalan, dan insya Allah saat ini Allah amanahkan saya untuk mengurus sebuah pondok pesantren tahfiz di daerah Desa Demangan Sambi. Pondok pesantrennya namanya adalah Pondok Pesantren Imam Syaukani. Pondok pesantren tahfiz khusus mu'alaf, yatim dan du'afa. Alhamdulillah, mohon doa bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian agar Allah mudahkan ya, kami mengkader para utusan-utusan dari dai-dai pedalaman untuk nanti insya Allah menyambungkan dakwah Islam ini ke wilayah asal mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl sesuai tema kita malam ini ya, ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana artinya dialah Allah Subhanahu wa taala. Akhraja min butuni ummahatikum, yang mengeluarkan kalian. Huwallahu alladzi akhrajakum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kondisi kalian pada saat itu tidak mengetahui suatu pun, tidak mengetahui apapun tatkala kita dilahirkan di muka bumi. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah ciptakan untuk kita, untuk kalian semua, as-sam', pendengaran, wal absar, dan juga penglihatan, wal afidah, dan juga hati, la'allakum tashkurun, agar supaya semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Jamaah sekalian, Masya Allah, kalau kita perhatikan ayat ini, kata kuncinya di la'allakum tashkurun. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kata la'allakum? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kata semoga? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan aja fatakuna minasyakirin, ya, pasti engkau akan menjadi orang yang bersyukur? Ini merupakan pertanyaan bagi kita orang-orang yang Allah karuniakan iman di dalam hati kita. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat tadi dengan kalimat la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur? Kenapa Allah tidak mengakhiri fatakuna minasyakirin, pasti kalian akan bersyukur? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menandakan bahwasannya tidak semua hamba, tidak semua orang-orang muslim terutama menyadari dan bisa mencapai derajat bersyukur. Kalau seandainya Allah mengatakan fatakuna minasyakirin, pasti engkau akan menjadi hamba yang bersyukur, maka sudah dipastikan setiap orang yang Islam, setiap orang yang ada iman di dadanya akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la'allakum tashkurun, agar kalian, semoga kalian bersyukur. Artinya apa? Artinya tidak semua orang
yang bisa memahami dan mengerti makna dari syukur sebenarnya. Subhanallah. Saya teringat perkataan guru saya, ya, ketika beliau menerjemahkan, mensyarah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berjudul Risalah, ya, Al-Qawaidah Al-Arba'ah. Qawaidah Al-Arba'ah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, ya, mewasiatkan lebih tepatnya kepada murid-muridnya, hendaklah kalian mengerjakan 3 hal, kata beliau. Yang mana 3 hal ini merupakan sumber kebahagiaan setiap muslim. Ya, beliau mewasiatkan kepada murid-muridnya untuk mengerjakan 3 hal. Yang mana 3 hal ini adalah sumber kebahagiaannya seorang muslim di dunia dan di akhirat. 3 hal ini tidak bisa terpisahkan, kata beliau. Yang mana salah satunya saling menguatkan antara yang lainnya. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama adalah syukur. Maka beliau membahas tentang syukur. Kira-kira jamaah sekalian, apa sih pemahaman kita tentang syukur? Coba ada yang bisa menjawab. Kadang majelis kita majelis tadabbur. Tadabbur itu maknanya apa? Kita mendalami ayat-ayat untuk diri kita masing-masing. Kalau tafsir saya tidak akan mau ngisi, karena bukan ahli saya di bidang tafsir. Tapi karena materi kita, tema kita tadabbur, maka mari kita resapi bersama, renungi bersama apa yang dimaksud dengan syukur itu. Monggo Pak, ada yang paham tentang syukur? Yang dari pondok mungkin mas-mas. Memuji-muji sang pemberi nikmat. Baik. Ada ikhwah yang mengatakan syukur itu adalah kita memuji-muji zat yang maha memberi nikmat. Kita kunci satu. Ada lagi yang lain? Ini ya Pak, monggo. Menggunakan nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Allah maksudnya. Baik. Ada lagi? Syukur. Kita sering dengar kata-kata syukur. Kalau secara teksnya, syukur itu berasal dari kata syakara yashkuru. Syukron. Ya. Secara bahasa maknanya syukur itu adalah berterima kasih. Ya, kita sering ya kalau teman kita, ikhwah kita memberi sesuatu kepada kita, syukron akhi, atau syukron ukhti. Ini secara bahasa. Namun secara makna syukron itu adalah, syukur itu adalah, ya, memberikan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Nah, para ulama mengatakan syukur itu kita baru bisa dikatakan syukur apabila kita berhasil ataupun sukses dalam berterima kasih kepada Allah melalui 3 hal ini. Yang pertama apa? Asyukru bil qalb. Yang wajib kita lakukan di pertama kali, di awal kali adalah bersyukur dengan hati. Apa maksudnya bersyukur dengan hati? Maksudnya apa? Kita mengimani bahwasannya semua nikmat yang ada pada diri kita saat ini, baik itu rambut kita, mata kita, pendengaran kita, harta kita, kesehatan kita, semuanya teman-teman soleh yang kita miliki, kita mengimani bahwasannya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersyukur itu ada 3 tahapan kata para ulama. Yang pertama harus kita yakini terlebih dahulu dalam hati kita. Imani terlebih dahulu bahwasannya apa? Bahwasannya nikmat yang telah Allah berikan semuanya, baik itu
dari diri kita semua atau dari luar diri kita, teman-teman kita yang soleh, keluarga kita yang soleh, harta benda kita, semua yang Allah berikan, semua yang ada pada kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyukru bil qalb. Tahapan yang kedua setelah kita meyakini tadi, mengimani seperti tadi, yang kedua adalah syukru bil lisan. Setelah kita mengimani semua yang pemberian semua yang kita miliki, semua nikmat yang ada pada diri kita, keluarga kita dan sekitar kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka tahapan berikutnya adalah kita mengucapkannya dengan lisan. Maka sering-seringlah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa basahi lisan kita dengan kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Tidak cukup sampai di sini saja, ternyata ada yang ketiga. Asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota badan kita. Maksudnya apa? Setelah kita mengimani bahwasanya semua yang ada pada diri kita itu karunia-Nya Allah, kemudian yang kedua kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, alhamdulillah dan segala macamnya, maka yang ketiga kita harus menggunakan nikmat yang kita miliki untuk ketaatan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 tahapan syukur jamaah sekalian. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan alhamdulillah saya dapat rezeki hari ini misalnya. Alhamdulillah saya sudah dapat keturunan, Allah berikan saya keturunan anak laki-laki hari ini misalnya. Maka tidak cukup hanya mengucapkan saja. Para ulama mengatakan harus kita gunakan, harus kita amalkan dengan apa? Dengan anggota badan dan nikmat-nikmat yang kita miliki untuk apa? Ketaatan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini baru namanya syukur. Paham, Jay? Jadi syukur itu apa? Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahapan 3 tadi. Para ulama mengatakan demikian. Nah, maka kalau kita sudah melakukan 3 tahapan tersebut, baru ada tahapan yang kedua. Tadi kan Imam Ibnu Wahab mengatakan, Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ada 3 hal ya yang saling menguatkan satu sama lain. Ya. Setelah kita bersyukur, yang kedua adalah sabru, kata beliau. Bersabar. Maka syukur tidak akan sempurna kalau tanpa disertai dengan sifat sabar. Apakah sabar itu? Sabar itu adalah menahan diri pada sesuatu dan dari sesuatu. Itu makna sabar. Menahan diri pada sesuatu dan dari sesuatu. Makanya para ulama salaf mengatakan sabar ini ada 3 hal. Sabar dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan sampai kita mengerjakannya. Yang kedua, sabar dari maksiat sampai kita menjauhinya. Yang ketiga, sabar dari takdir yang pahit. Maka ada 3 konsep sabar yang dicontohkan oleh generasi salaf terdahulu. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Perlu Pak, sabar dalam ketaatan. Karena ketika kita melakukan ketaatan itu beratnya luar biasa. Bayangkan saja ya, hanya sedikit yang datang ke masjid ini untuk menuntut ilmu. Pasti banyak godaan di luar sana ya, yang mana membuat kita untuk berat melangkahkan kaki ke masjid-masjid, ke majelis ilmu. Begitu juga kalau kita hendak melakukan sholat subuh apalagi. Beratnya minta ampun Pak ya, apalagi yang tinggal di atas itu, di Tawangmangu, musim hujan lagi. Kemulan itu paling enak, berat. Maka butuh kesabaran dalam melaksanakan ketaatan. Apalagi amal yang paling mulia jihad fisabilillah, luar biasa sabarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Ada 2 sabar di sini kata Allah.
Isbiru wassabiru. Sabar yang pertama sabar dari diri sendiri, dan sabar yang kedua sabar dari luar diri kita, yaitu dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dari kalangan syaitan dan juga orang-orang kafir tentunya. Maka sabar dalam ketaatan itu diperlukan, bahkan diwajibkan. Yang kedua, sabar dari maksiat sampai kita menjauhinya. Sabar dari maksiat sampai kita menjauhinya. Jangan disalahartikan sabar dari maksiat itu kenapa? Ya, tatkala kemaksiatan ada di depan kita, yuk kita sabar, delok. Bukan seperti itu. Maksudnya apa? Sabar ketika kita meninggalkan maksiat, maka kita menjauhinya sampai apa? Sampai kita tidak bisa mengerjakan, bahkan melupakan maksiat yang ada di depan mata kita. Ini yang kedua, sabar dari maksiat. Maka ini juga butuh kesabaran yang luar biasa. Kita menahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu butuh kesabaran. Ya, antum yang bekerja di perusahaan-perusahaan misalnya, ya, apalagi yang bekerja di instalasi-instalasi negara, ada uang segepok di meja antum, nah, itu sabarnya luar biasa, Pak. Ambil tidak. Maka yang tidak kuat imannya akan mengambil uang itu. Begitu juga antum menjaga lisan antum untuk tidak berbohong, itu juga luar biasa, butuh kesabaran. Kita menahan diri kita untuk tidak berzina, itu juga subhanallah, luar biasa. Para jomblo nih kesabarannya teruji. Makanya Rasulullah suruh yang jomblo-jomblo untuk puasa. Itu butuh kesabaran. Ya. Maka tadi yang kedua sabar dari maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang pahit. Takdir Allah itu tidak semuanya bagus, tidak semuanya indah. Jadi jangan semuanya nih anak-anak muda, mbak-mbak dan mas-mas, jangan harap hidup itu seperti drama Korea, enak terus. Tidak, ada pahitnya. Maka kita sebagai muslim harus menerima takdir yang pahit tadi dengan sabar. Dan itu juga berat, luar biasa. Tatkala kita tertimpa musibah, tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hilangnya keluarga kita, maka ini butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, yang pertama tadi wasiat beliau apa? Syukur. Yang kedua sabar. Ustadz, bagaimana sih kiat kita untuk sabar? Ya. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid di dalam fatwanya beliau menyebutkan ada 5 kiat untuk sabar. Ya. Yang mana 5 ini kalau kita ingat-ingat, kita kerjakan, insya Allah ta'ala kita bisa bersabar. Yang pertama apa? Selalu husnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk terhadap hambanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menakjubkan perihal seorang mukmin. Walaysa li ahadin illa mu'min, ya, kullu amrahu khair. Setiap perkara seorang mukmin itu bagus, dan tidak ada yang didapatkan selain yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Apa itu? Idza asabahu sarra fasyakara fahuwa khairan lah. Kalau Allah berikan dia kelapangan dari segi harta, dari segi kesehatan dan kelapangan lainnya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asabahu dharra fasabara. Kalau Allah uji dia dengan sempitnya hidup, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, dan itu baik untuknya. Makanya syukur dan sabar tidak bisa dipisahkan.
Itu yang pertama, kiat kita agar bersabar, senantiasa husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan memberikan Allah tidak akan memberikan hambanya itu pilihan ataupun keadaan yang jelek. Yang kedua, kita berusaha mengingat bahwasanya musibah cobaan yang kita hadapi itu akan menjadi kafarah bagi dosa kita, ampunan. Ya, kalau kita senantiasa mengingat cobaan yang Allah berikan itu sebagai ampunan dosa-dosa kita, maka kita akan bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun." Seorang mukmin dan mukminah, mukmin laki-laki dan perempuan, itu akan senantiasa diiringi bala dalam hidupnya, cobaan. Kata Rasulullah, cobaan tidak akan pernah pergi dari orang beriman dan orang yang mukminah. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, cobaan itu akan selalu ada pada diri mereka, dan juga pada anak-anak mereka, dan juga pada keluarga mereka, dan harta mereka. Hatta yalqallah, sampai mereka bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaihi khati'atun, kata Rasulullah, yang mana mereka tidak ada satu kesalahan pun. Maksudnya apa? Disebabkan oleh musibah dan bala yang sering mereka hadapi. Itu merupakan kafarah, pengampun dosa-dosa mereka. Jadi kita harus senantiasa mengingat bahwasannya musibah cobaan yang kita hadapi itu menjadi ampunan dosa-dosa kita. Maka kita akan bersabar insyaallah. Yang ketiga, apa kiatnya kata beliau? Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di dalam fatwanya, yang ketiga, kiat kita bersabar itu adalah kita memandang musibah yang kita alami itu lebih ringan daripada orang lain. Kita menganggap ujian dan cobaan yang kita alami itu lebih ringan daripada orang lain. Kalau kita senantiasa berprasangka seperti ini, insya Allah kita akan lebih sabar dalam hidup. Yang keempat, apa kata beliau? Mengingat dampak dari musibah. Apa dampak dari musibah? Dampak dari musibah banyak. Hilangnya harta, hilangnya keluarga. Tapi dampak di sini adalah dampak positif, yang mana kita semakin mendekatkan diri kepada Allah setelah musibah. Biasanya gitu, Jek. Kita kalau sudah kehilangan motor, tiba-tiba langsung kita dekat sama Allah, minta doa sama Allah, Jek. Pasti. Itu sudah fitrah manusia sebenarnya. Fitrah manusia itu kalau sesuatu sudah menimpa dirinya, pasti dia langsung ingat kepada Allah. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Nah, cuma kurang ajarnya kita, ketika kita tenang, ketika kita senang, kita lupa sama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, kiat kita menjadi sabar adalah mengingat imbalan, balasan bagi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat akan membalas kontan pahala-pahala orang yang bersabar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabbah, suatu hari Atha bin Abi Rabbah ini bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Wahai Atha, kamu mau enggak aku tunjukkan wanita penghuni surga?" Kemudian Atha menjawab, "Maulah. Masa iya ditunjukkan penghuni surga, aku enggak mau." Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Lihatlah wanita yang hitam itu." Mohon maaf, ini wanita memang kulitnya hitam. Dulu dia pernah minta kepada Rasulullah untuk didoakan. "Ya Rasulullah,
aku ini seorang wanita yang punya penyakit ayan, dan auratku senantiasa tersingkap kalau lagi kumat ayanku. Maka doakanlah sembuh ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, kamu mau aku doakan apa mau surga? Ya mau surga ya Rasulullah. Maka bersabarlah kata Rasulullah. Dan dia memilih untuk bersabar. Tapi ya Rasulullah, doakan supaya auratku tidak terungkap ketika aku sedang kambuh penyakitku. Maka Rasulullah mendoakannya. Jadi yang Rasulullah doakan apa? Supaya auratnya tidak terungkap. Akan tetapi tatkala Rasulullah ingin mendoakan sakitnya tadi biar sembuh, maka dia memilih untuk bersabar karena jaminannya surga, jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini yang kedua. Subhanallah, cepat sekali waktunya. Kita belum sampai pembahasan inti. Yang kedua, jadi nasihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi yang pertama syukur. Kemudian hendaklah syukur itu dibarengi dengan sabar. Dan yang ketiga, hendaklah sabar dan syukur ini senantiasa ditutup dengan istighfar. Maka istighfar ini selain gunanya untuk meminta ampun kepada Allah, tetapi juga untuk penambal amalan-amalan kita. Para ulama mengatakan istighfar ini adalah kafaratul amal, penambal amalan-amalan kita. Kalau amalan-amalan kita ada yang kurang, maka ditambal dengan istighfar. Makanya istighfar ini sering kita ucapkan setelah sholat misalnya. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim. Begitu juga haji, umroh, pasti banyak kalimat istighfar di dalamnya. Bahkan majelis-majelis taklim pun kalau kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Maka ini menandakan istighfar itu gunanya selain zikir meminta ampun kepada Allah adalah penambal amalan-amalan kita. Sebagaimana yang dikatakan ya, Khalifah Umar ibn Aziz kepada masyarakatnya kala itu di bulan Ramadan, beliau menulis surat untuk masyarakatnya, wahai umat Islam sekalian, hendaklah kalian beristighfar setelah Ramadan usai, dan hendaklah kalian membayar zakat fitrah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tatkala melakukan kesalahan, Nabi Adam beristighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam ya. Nabi Nuh alaihissalam juga demikian, tatkala melakukan kesalahan langsung beristighfar, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, kata Nabi Nuh. Tatkala Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya, maka Allah membantah, itu anak bukan anak soleh, maka kamu jangan mendahului takdirku, kata Allah. Maka Nabi Nuh beristighfar, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Tidaklah aku, kalau kamu belum mengampuniku, maka aku akan menjadi orang yang merugi, kata Nabi Nuh. Nabi Ibrahim alaihissalam juga demikian. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin, kata Nabi Ibrahim. Tidaklah sesuatu yang aku sukai ya Allah, yang aku inginkan ya Allah adalah ketika engkau mengampuni dosaku di hari kiamat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa juga demikian, tatkala setelah memukul ya orang musuhnya pada saat itu, sekali pukulan langsung mati gitu kan. Kemudian juga Nabi Musa berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Allah, aku telah zalim, ampunilah aku. Semua Nabi menggunakan kalimat istighfar ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari 100 kali istighfar kepada Allah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, bukankah kamu itu sudah diampuni Allah? Sudah dijamin tidak akan pernah melakukan dosa. Apa jawaban Nabi? Tidaklah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Maka jamaah sekalian, 3 hal ini yang penting kita ingat ya. 3 hal ini adalah kunci
untuk kita mentadabburi ayat yang tadi, surat An-Nahl 78. Yang pertama syukur tadi, yang kedua hendaklah syukur itu dibarengi dengan sabar, dan yang ketiga hendaklah kita tutup amalan kita senantiasa dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada surat An-Nahl tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah, dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apapun. Insyaallah. Maha adil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang lahir begitu lahir tahu segalanya kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Allah beri mukjizat. Tatkala bayi bisa ngomong, Allah beri kitab, Allah beri hikmah ilmu kepadanya. Maka selain Nabi Isa tidak ada. Bahkan Rasulullah sendiri tatkala dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Hanya nubuah beliau yang Allah tunjukkan. Maka ini maha adilnya Allah. Kita semua dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Imam Syafi'i tidak mungkin begitu lahir langsung hafal Muwatta, tidak mungkin. Imam Ahmad bin Hanbal ketika lahir langsung hafal ribuan hadis, tidak mungkin. Muhammad Al-Fatih ketika lahir langsung megang pedang Konstantinopel takluk, tidak mungkin. Lihat sambungan ayatnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kenapa mereka dulu, ulama-ulama terdahulu itu begitu sukses? Kenapa mereka bisa mencantumkan namanya di tinta sejarah? Kenapa mereka bisa terkenal namanya harum sampai akhir masa? Jawabannya satu, Pak. Mereka pintar dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan semua yang Allah berikan pada diri mereka untuk apa? Untuk maksimal dalam ketaatan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita tanya pada diri kita. Sudah sejauh manakah kita melaksanakan, menggunakan apa yang Allah berikan kepada diri kita untuk ketaatan? Sudah seberapa jauhkah kita menggunakan tangan kita, mata kita, telinga kita, hati kita dalam hal ketaatan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini menjadi pertanyaan besar pada diri kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang bersyukur, contohlah para generasi terdahulu. Bagaimana mereka benar-benar menggunakan nikmat yang telah Allah berikan pada diri mereka dalam ketaatan dan juga takarrub kepada Allah, kemudian mereka sabar di atasnya dan senantiasa beristighfar sehingga lahirlah para generasi-generasi yang subhanallah luar biasa hebatnya kalau kita dalam membacanya dalam sejarah. Maka ini teman-teman semua, ikhwan-ikhwan semua, akhwat semua yang masih muda-muda terutama, antum masih Allah berikan umur, usia, tenaga, maka optimalkan tenaga dan usia antum untuk senantiasa melakukan ketaatan dan juga takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah semaksimal itu, insya Allah taala kita akan menjadi orang yang bersyukur. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, kata Allah. Karena tidak tahu hakikat syukur itu seperti apa. Maka pada malam hari ini, monggo mari kita sama-sama setelah kita memahami syukur itu yang seperti apa sih, bagaimana sih cara kita bersyukur kepada Allah, maka optimalkanlah semaksimal mungkin nikmat yang Allah berikan kepada diri kita untuk melaksanakan ketaatan dan takarrub kepada Allah. Itulah bentuk syukur kita yang sebenarnya. Maka Ibnu Katsir mengutip perkataan Abu Hazim. Beliau mengatakan apa? Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak
digunakan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan musibah. Hati-hati kita semua. Kalau kita tidak bisa menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, maka satu jawabannya Bapak-bapak Ibu sekalian, hati-hati terhadap musibah balaknya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tadabburi ayat ini pada diri kita masing-masing ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga antum sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hambanya yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tadi dengan maksimal dalam ketaatan dan bentuk takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Taufik, sampai jam berapa Ustaz? Sini sudah azan? Azan Isya jam? Jam 7 tepat, monggo. 3 menit yang mau bertanya silakan. Ada waktu 3 menit, saya buka yang mau bertanya, mudah-mudahan bisa kita jawab. Tafadhal. Sudah paham insyaallah, Ji? Ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri. Ya, ada, monggo Pak. Untuk membedakan jangan sampai kurang dengar Pak, gimana? Menguji dengan kelebihan. Yang menguji siapa Pak? Allah. Ya. Menguji dengan kelebihan. Terus yang dipertanyakan apa Pak? Yang dipertanyakan bagaimana? Ujian itu memang tidak selamanya pahit, Ji. Ujian harta juga merupakan ujian. Banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya nikmat itu juga sesungguhnya merupakan sebuah ujian. Maka ujian itu bukan hanya yang pahit saja. Ya Allah, kami memohon ya, kecuali dengan hal-hal yang lebih baik. Itu doa kita agar terhindar dari bala, musibah. Doa sah-sah saja Bapak. Akan tetapi ada yang namanya takdir. Ya, maka para ulama mengatakan doa itu juga sebenarnya bisa mengubah takdir. Makanya kita sering-sering melakukan doa seperti tadi, agar semoga Allah menguji kita bukan dengan ujian yang kepahit-pahit. Ya, maksudnya apa? Allah menghindari kita, supaya Allah menghindari kita dari mara, bahaya dan juga musibah. Ya, maka tidak ada satu ketetapan pun yang Allah tetapkan untuk kita. Kalau kita tadi husnuzon kepada Allah, maka semua ujian yang Allah tetapkan kepada kita sebenarnya itu kebaikan untuk kita, Pak. Hadis tadi, walaupun itu kesempitan, walaupun itu kesusahan, walaupun itu kelapangan, semua yang Allah berikan kepada umat Islam atau orang-orang yang beriman itu merupakan kebaikan untuk dirinya. Jadi kalau kita berdoa seperti tadi boleh, untuk Allah supaya Allah menghindari kita dari mara, bahaya, cobaan, musibah yang membuat kita
sengsara misalnya, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya Allah tetap menetapkan musibah pahit pada diri kita, maka tadi bersabarlah. Gitu aja Pak maksudnya. Jadi berdoa untuk ujian kebaikan maksudnya apa? Berdoa bukan Allah supaya menimpa kita dengan cobaan, bukan. Tapi supaya Allah menghindari kita dari cobaan yang buruk, takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Nah, ini perkataan Umar bin Khattab. Kita beralih kepada takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Ya, tatkala Umar bin Khattab mau masuk negeri Syam, yang mana negeri Syam terkena taun pada masa itu. Umar bin Khattab tetap ngotot pengen masuk, cuman para sahabat mewanti-wanti untuk tidak usah masuk. Kenapa? Kalau kita masuk takutnya kita tertular. Maka Umar bin Khattab mengatakan berpindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hal demikian agar Allah menghindarkan kita dari takdir yang buruk, itu sah-sah saja. Tapi kalau seandainya kita tetap Allah timpakan takdir yang pahit, maka sebagai orang yang berakidah, sebagai orang yang beriman, hendaknya kita terima dengan sabar. Gitu aja Pak. Hendaknya kita terima dengan sabar. Ya, karena sudah menjadi akidah salaf, iman kepada takdir itu wajib, baik dan juga buruk. Itulah akidahnya salaf. Kita mengimani apa-apa yang Allah berikan kepada kita, hal-hal yang baik itu sudah takdirnya. Begitu juga hal-hal yang buruk itu juga sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja Pak. Jadi insya Allah kalau kita berdoa agar Allah hindarkan dari takdir yang buruk, itu sah-sah saja boleh. Akan tetapi ingat, kalau seandainya kita Allah coba dengan takdir yang buruk, maka bersabarlah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.